Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep sediaan lepas lambat, mulai dari perbedaan SR, ER, dan CR, prinsip reformulasinya, strategi formulasi, hingga evaluasi mutu sediaannya. Nah, jadi teman-teman semua, sediaan lepas lambat adalah bentuk sediaan obat yang dirancang untuk melepaskan zat aktif secara bertahap dalam waktu tertentu, sehingga efek terapi dapat bertahan lebih lama. Secara umum, terdapat 3 istilah yang sering digunakan, yaitu yang pertama, sustained release, di mana obat dilepaskan perlahan untuk mempertahankan kadar obat dalam darah dalam waktu yang lebih lama. Yang kedua itu ada extend release, di mana dia itu memperpanjang durasi kerja obat sehingga frekuensi dosis bisa dikurangi. Dan yang ketiga ada control release, di mana pelepasan obat dikontrol secara konstan dan lebih presisi mendekati kinetika 0 orde. Perbedaannya itu terletak pada tingkat kontrol pelepasan, di mana CR paling terkontrol sedangkan SR dan ER itu lebih sederhana. Nah, tujuan utama sediaan lepas lambat adalah yang pertama mengurangi frekuensi pemberian obat, selanjutnya menjaga kadar obat tetap stabil dalam plasma, meningkatkan kepatuhan pasien, sedangkan keuntungannya antara lain mengurangi efek samping akibat fluktuasi kadar obat, efek terapi lebih konsisten, lebih nyaman bagi pasien karena tidak perlu sering minum obat. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita membuat sediaan lepas lambat, kita harus lakukan studi preformulasi untuk memahami sifat obatnya. Beberapa parameter penting, yaitu yang pertama itu adalah kelarutan. Obat dengan kelarutan yang rendah cenderung sulit dilepas, sedangkan obat yang terlarut itu bisa cepat habis. Kedua itu ada pKa, dia itu menentukan derajat inisiasi obat yang mempengaruhi kelarutan dan absorpsi di saluran cerna. Yang ketiga itu ada permeabilitas, di mana obat itu harus menembus membran biologis agar dapat diserap. Yang keempat itu ada waktu paru, di mana obat dengan waktu paru yang pendek lebih cocok dibuat sediaan lepas lambat. Nah, kebutuhan farmakokinetik meliputi target kadar plasma dan durasi efek yang diinginkan. Semua faktor ini menentukan apakah suatu obat cocok diformulasikan sebagai sediaan lepas lambat atau tidak. Nah, berikutnya itu adalah strategi formulasi. Terdapat beberapa strategi dalam kita merancang sediaan lepas lambat, yaitu yang pertama itu sistem matriks, di mana obat itu dicampur dalam matriks polimer, di mana hidrofilik seperti HPMC, dia itu membentuk gel saat kontak dengan cairan. Yang kedua itu lipid, dia itu memperlambat penetrasi air. Nah, mekanisme pelepasan bisa melalui difusi dan erosi matriks. Nah, yang kedua itu ada sistem pelapisan, di mana obat dilapisi dengan polimer tertentu. Yang contohnya itu yang pertama ada enterik, dia itu larut di usus, melindungi obat dari asam lambung. Yang kedua itu ada semi permeabel, yaitu mengatur difusi obat keluar. Yang ketiga itu ada kombinasi polimer, dia itu digunakan untuk mengoptimalkan pelepasan obat, seperti contohnya yang pertama HPMC, dia itu sebagai pembentuk gel. Yang kedua ada etil selulosa sebagai penghambat difusi, dan ada karbopol, dia itu meningkatkan viskositas. Selanjutnya eudragit, dia itu sebagai pengatur pelepasan berbasis pH. Nah, kombinasi ini memungkinkan kontrol pelepasan obat yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada formulasi tablet dan kapsul sustained release atau extend release. Nah, dalam pembuatan tablet atau kapsul lepas lambat, pemilihan teknologi dan eksipien itu sangat penting. Beberapa pertimbangannya seperti yang pertama itu jenis polimer yang digunakan, yang kedua itu metode pembuatan seperti granulasi atau kompresi langsung, yang ketiga itu stabilitas bahan aktif, yang keempat itu adalah interaksi antara obat dan eksipien. Nah, tablet sustained release ini biasanya menggunakan sistem matriks, sedangkan kapsul dapat berisi pelet atau granula dengan pelapisan khusus. Berikutnya kita masuk pada evaluasi mutu. Setelah formulasi selesai, dilakukan evaluasi mutu untuk memastikan kualitas suatu sediaan. Nah, yang pertama itu ada uji disolusi. Dia digunakan untuk melihat profil pelepasan obat secara bertahap. Yang kedua itu ada profil multi atau titik waktu. Pengujian ini dilakukan pada beberapa waktu, misalnya 1, 4, 8, dan 12 jam untuk memastikan pelepasan sesuai target. Yang ketiga itu ada stabilitas, menilai apakah sediaan tetap stabil selama penyimpanan. Dan yang keempat itu ada keseragaman kandungan, memastikan setiap unit dosis mengandung jumlah obat yang sama. Jadi kesimpulannya, sediaan lepas lambat merupakan inovasi penting dalam farmasi yang dapat meningkatkan efektivitas terapi dan kenyamanan pasien. Namun, perancangannya memerlukan pemahaman mendalam tentang sifat obat dan strategi formulasi yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih.